Om Swastiastu, Dokter Sri. Om Swastiastu, Ibu Riniti. Selamat berjumpa para sahabat Bali Sruti. Hari ini kebetulan host Bincang Bali Sruti sedang berhalangan, maka saya yang menggantikan. Ini adalah sesi BBS yang ke-9 ya, yang ke-9 saya akan bersama Bu Dokter Sri, ya, Bu Dokter Ana Ayu Sri Wahyuni ya, seorang dokter, seorang psikiatri ya, yang sangat psikiater namanya gitu ya, Dok ya. Psikiatri ilmunya ya. Ya, psikiater ya betul, maaf salah. Ini seorang dokter yang sangat concern terhadap anak-anak ya. Beliau juga adalah ketua Lab Lentera Anak Bangsa. Lentera Anak Bali. Lentera Anak Bali yang concern terhadap perlindungan anak-anak di Bali. Ya, beliau juga adalah staf dari Departemen Psikiatri di Rumah Sakit Sangla. Ya, jadi beliau ini adalah seorang dokter yang kebetulan juga saya waktu saat disertasinya ujian terbuka disertasinya tentang anak. Nah, ini sangat sekali terhadap anak. Maka malam ini saya ingin memberikan informasi kepada para sahabat Bali Sruti dengan mempergunakan ilmunya yang Dokter Sri punya. Jadi mungkin memang kami ingin berbagi tentang bagaimana mengenali ciri-ciri stres anak pada masa belajar di rumah, karena ini sudah 8 bulan ya Dok ya. 9 bulan. 9 bulan. Ya. Jadi dokter, terima kasih banyak lo sudah hadir di ruang Bincang Bali Sruti. Mari kita berikan informasi bagaimana kita mengenali ciri-ciri anak kita. Ini tentu saja informasi ini untuk para ibu-ibu yang memiliki anak. Walaupun saya sendiri, dokter sendiri sudah tidak memiliki anak kecil lagi, tapi saya pikir ini untuk ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah sudah 9 bulan, kemudian tanpa sadar anak-anak tentu menjadi stres, tidak kita kenali, dan akhirnya juga membuat orang tua bisa stres juga akhirnya. Kemudian kalau ciri-ciri yang kita tadinya tidak tahu karena beliau adalah psikiatri, mari kita dengarkan gimana sih kiat-kiatnya juga agar menjaga kesehatan mental anak kita, karena sudah 9 bulan dan belum tentu juga sekarang ini pandemi berakhir akhir tahun ini, kita belum tahu seberapa lama lagi kita akan anak-anak kita belajar. Silakan Ibu Dokter Sri Nunas informasinya. Selamat malam sahabat Bali Sruti. Terima kasih Bu Riniti sudah mengundang saya di Bincang Bali Sruti pada episode yang ke-9 ya Bu ya. Nggih, Dokter. Pada episode yang ke-9. Sebenarnya terlalu berlebihan tadi disampaikan sama Bu Riniti. Bu Riniti yang banyak bergerak di perempuan dan anak sudah lebih senior dari saya, walaupun umurnya lebih muda, tapi pengalamannya lebih senior. Saya kira di masa pandemi ini kekerasan pada anak itu tidak berhenti, tidak menurun kasusnya. Bahkan kasus-kasusnya meningkat tanpa kita sadari, dan tetap kata kuncinya adalah kekerasan pada anak itu mulai dari rumah biasa. Jadi di era pandemi ini anak mengalami stres mungkin yang lebih besar daripada saat era normal kita sebelum pandemi. Sekarang era new normal, karena pembelajaran yang didapat secara online itu sungguh berat, lebih berat. Selain mereka sulit berinteraksi langsung karena beda sekali pembelajaran offline dengan online, tugas-tugasnya jauh lebih banyak,
tanpa ada penjelasan yang maksimal, tanpa ada introduction ya apa namanya, pemberian, pelajaran seperti saat, offline. Karena apa, tidak semua guru-guru itu update, dengan alat elektronik ini, seperti Bu Riniti kan sudah update sekali. Jadi kadang-kadang Ini mereka agak hanya juga ini Dok, agak gaptek juga kita. ya kadang-kadang, mereka menggunakan WhatsApp, kadang-kadang, tidak ada yang kuliah dengan kamera ini, seperti ini, jarang sekali. Dan tidak semua sekolah sudah mempunyai satu sistem bagaimana caranya, memberikan, pelajaran, bagaimana anak-anak bisa bertanya apakah lewat chat, apakah, kemudian setelah tugasnya mendapat feedback. Itu membuat banyak anak frustasi. Anak yang serius frustasi, anak yang nggak serius merasa nyaman dengan situasi pandemi ini. Hmm. Ya, ini yang banyak saat ini anak mengalami stres tidak hanya karena pembatasan untuk, bermain keluar, tetapi untuk mendapat pelajaran yang online ini belum terstruktur. Yeah. Sampai sudah 8 bulan ini belum terstruktur, yang berat itu adalah orang tua. Apalagi kalau orang tua yang bekerja, tidak mendampingi saat diberikan tugas, harus menelpon lagi wali kelasnya, harus menelpon lagi guru kelasnya. Nah, ini yang membuat anak kadang-kadang emosi, jadi ngamuk-ngamuk nggak jelas, akhirnya mereka lari, ke benda itu juga, yaitu akhirnya main game, akhirnya nonton YouTube, akhirnya nonton, BTS, seperti itu. Ya, ketika anak-anak ngamuk-ngamuk terus tidak mengerjakan pekerjaan itu sering dipukuli sama orang tuanya. Itu saya miris sekali melihat bagaimana ada viral juga yang pada saat anak belajar didampingi orang tuanya, tetapi anak itu mungkin tidak bisa menjawab. Terus napi ada anak gintal lo nih Dok, napi gintal lo dicibit terus dipukulin. Miris sekali ini gimana? Kejadian seperti ini pasti banyak sekali terjadi ini Dok. Ya, itu yang itu yang sampaikan tadi bahwa kekerasan itu mulai itu ada di dalam rumah di era pandemi ini. Belum orang tua stres karena PHK, belum orang tua stres mungkin kalau wira swasta situasi perekonomian menurun, anaknya ngambek-ngambek karena tidak mampu menyerap apa yang disuruh gurunya, kemudian akhirnya tidak mau mengerjakan, orang tua juga bukan bukan tipikal orang tua yang membimbing, memahami situasi sama-sama dalam situasi terpuruk, ya akhirnya terjadi kekerasan, bukan hanya dicipit, tetapi yang verbal itu yang menghina, yang mencaci maki, itu jauh lebih lukanya lebih dalam daripada mencubitnya. Ya, nah ini kalau dia dicibit, ya Dok, dicibit artinya itu sudah kekerasan fisik ya, apalagi dipukulin pakai sapu atau apa gitu, terus ditambah makian gitu, makian bahwa kamu bodoh, itu berarti sudah kekerasan verbal, dia mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis ya Dok ya. Nah ciri-cirinya akhirnya anak itu kan stres jadinya, ciri-cirinya kayak apa itu Dok? Biar bisa kita bahwa dia sudah mengalami itu. Memahami, ciri-cirinya banyak, tergantung dari kepribadian anak sebelumnya. Biasanya anak itu mulai, tidak mau keluar kamar, tidak mau ikut pelajaran, biasanya, tidak mau mengikuti pelajaran bukan buka line Zoom atau line Google Meet atau, yang lain-lain dia tidak mau sama sekali, kemudian, tidak mau makan, kadang-kadang bahkan sampai tidak mau minum, itu yang paling sering. Itu yang tipenya yang diem. Kalau tipe yang agresif, ibu bapaknya tidak mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba lempar barang. Tiba-tiba kalau dia punya adik, adiknya yang diserang, adiknya yang dibuat salah, adiknya dibuat menangis. Atau kalau beda jenis kelamin, misalnya kakaknya perempuan, yang lagi masalah dalam pembelajaran ini laki-laki ya, kakak perempuannya ini yang diserang.
Jadi lagi belajar dimatikan listriknya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh sahabat Bali Sruti, bahwa dari kita lah biasanya memulai. Kita tidak memahami bahwa anak di rumah saja itu bukan berarti lebih enak daripada anak yang pergi ke sekolah langsung. Karena di sana dia bisa mengerjakan tugasnya bersama-sama dengan teman-temannya, bisa bercanda, malah semakin sering berinteraksi dengan orang tua yang sedang dalam kondisi banyak beban. Nah, jadi stres yang ringan, stres. Kalau stres yang besar kita bilang stresor, itu juga memicu, saling emosi, saling bertubrukan lah. Inilah yang sering akhirnya ibu orang tua stres, nggak bisa tidur, anak-anak emosi tidak stabil. Jadi kalau kita yang sudah dewasa gitu stres kan kadang-kadang bisa curhat ya. Kalau anak-anak kan nggak ketahuan dia stres gitu ya. Jadi ciri-cirinya mungkin ngamuk-ngamuk, nggak mau keluar, nggak mau makan minum, kemudian culik, culik mengganggu saudaranya, kan gitu dok? Agresif gitu. Yeah. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana apakah kadang kalau mungkin orang tua tidak paham, malah tambah dikerasi secara fisik. Yeah. Nah, kan gitu. Bagaimana cara mengurangi lah sedikit kalau memang mungkin orang tuanya mengenali ini bisa paham, bagaimana ini dok caranya? Kalau enggak kan berlanjut terus ya dok? Berlanjut, nanti akhirnya datang ke poliklinik psikiatri nantinya kalau terus berlanjut. Terapi jadi ya? Terapi. Apalagi dibebani dengan tugas-tugas domestik lagi, anaknya sudah beban tinggi dengan tugas sekolah, karena semua guru memberi tugas yang banyak, terus orang tua juga memberi tugas di rumah, akhirnya tidak disadari. Jadi orang tua lah yang mulai merangkul. Kita yang lebih dewasa, lebih kuat menghadapi masalah, kita yang mengerti bahwa, oh iya, dia sebenarnya itu beban, karena bebannya lah yang seperti ini. Kita ajak duduk bersama, ajak dia ngobrol, ada masalah apa, apakah ibu atau bapak terlalu keras, apakah kesulitan-kesulitan ini perlu dibantu oleh teman yang sama kelasnya, nanti kita buatkan linknya, atau kalau sama-sama menjaga protokol kesehatan, nanti kita ke rumahnya, tapi jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak serta cuci tangan. Kalau tidak ada rekonsiliasi antara orang tua dan anak, ya ini akan makin meruncing, jadi orang tua frustasi, anak makin buruk kondisi mentalnya, yaitu terutama adalah makin tidak mau mengikuti tugas-tugas yang harus diikuti setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kembali lagi ngobrol, atau anak misalnya dekat sama omnya atau dekat sama kakeknya, biar dia yang ngajak ngobrol. Karena ada kasus yang sampai betul-betul sama sekali tidak mau mengerjakan tugas dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, akhirnya datang ke psikiater, yang saya terapi bukan anaknya, tetapi orang tuanya, ibu dan bapaknya. Jadi setiap pagi kan ibunya sangat permisif, pagi-pagi dibangunkan, sudah disiapkan lainnya, jadi tanpa mandi, tanpa apa, anaknya terpaksa harus ikut, tetapi tetap anaknya tidak bangun. Terus bapaknya marah-marah, di bawah gitu, teriak-teriak dan lain sebagainya. Akhirnya anak ini makin menarik diri, makin tidak mau mengerjakan tugasnya. Kebetulan umurnya 15 tahun. Jadi sesi pertama anaknya, sesi kedua orang tuanya saya suruh berubah. Memperbaiki, mengelola bagaimana jadi ini kedua-duanya dok? Jadi ini kedua-duanya harus diterapi antara orang tua sama anak? Keduanya tetapi dalam sesi yang berbeda. Oke. Kalau sama-sama mereka kan anaknya akan diam, nggak mau ngomong. Karena kuasa asuh dia tidak berani bicara sama bapaknya.
Nah, itu kalau dia orang tuanya mengerti datang ke klinik, kan iya, gitu. iya, Masalahnya kan kadang yang mengerti itu beberapa aja yang mau ke klinik untuk iya, betul, terapi. betul, Yang tidak betul. mau dan tidak mengenali ciri-ciri anak itu Mhm, stres apa tidak, itu kan pasti banyak sekali, Dok. iya, Apalagi ah, misalnya dari pagi kita bangun, nyiapin dulu gadgetnya. Lah kalau orang tua yang jadi buruh, terus petani, nggak bisa mendampingi, itu gimana itu dok? Banyak nggak kasus itu dok? Kalau orang tua mungkin, kalau saya melihat di keluarga itu, dari pagi sampai jam 4 sore itu ternyata banyak tugas, jam 4 sore baru selesai tugasnya. betul. Mencari bahan, kemudian bikin video, di-upload, terus absen sampai jam 4 sore Kak. Padahal kalau pergi ke sekolah paling jam 1 mungkin, kan gitu ya dok. Nah ini Betul. sekarang masalahnya adalah orang tuanya yang tidak bisa mendampingi hanya pagi atau sore, itu gimana kira-kira dok solusinya? Ya, ya ini yang berat Ibu, karena, belum belum ada kalau kalau dari sudut, sekolah, belum ada suatu pakem seperti, di universitas. Universitas sudah pakai OASIS, sudah macam-macam. Itu, tidak ada pakem yang sama antara guru satu dan guru lain. Sehingga guru hanya, "Coba Mbak buat ini, coba buat itu." Nah, ada yang video, ada yang tulis tangan. Nah, ada yang harus menyetor ke sekolah orang tuanya atau muridnya langsung, ada yang upload, YouTube mungkin, videonya. Nah, kalau beberapa anak membutuhkan bahkan 2 perangkat Android. Jadi satu untuk mencari googling, satu untuk dia Untuk masih, lapor online dengan guru yang ya, lain, dengan ya. guru. Ini kendalanya sangat banyak di pihak orang tua. Ya, kalau orang tuanya punya Android, Oke, 2, oke. terus kalau orang tuanya juga bekerja, sedangkan belajar berkelompok yang harus dikerjakan berkelompok akhirnya dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Kep Ya, ini memang, sulit untuk dipecahkan asal orang tuanya itu jujur menyatakan, "Nak, kalau, ada tugas 3 dan selesainya 3 hari, lagi 3 hari, kita sekarang kerjakan ya cicil satu dulu. Kalau ini semua kita kerjakan bersama, kita jadi frustasi bersama, kita jadi kecewa bersama karena akhirnya kita tidak sempat istirahat atau dikerjakan semua akhirnya yang timbul adalah marah, ngambek, akhirnya Oke. tidak dikerjakan. Akhirnya ibunya kemana mana minta tolong, "Tolong gaenang panak tiangan, kene jep tolong gaenang panak tiang kitu jep." Akhirnya kemana mana yang bagi orang tua yang tidak, tidak memahami untuk gimana googling, gimana membantu, eee, anaknya harus menulis sendiri, bahkan kadang-kadang orang tuanya menuliskan sampai, karena tahu Membuatkan gurunya tidak membaca, tidak dibaca lagi apakah itu tulisan ibunya apa tulisan anaknya gitu. Ini juga akhirnya merubah mental anak jadi, eee, yang apa ya, yang permisif apa-apa dilayani, akhirnya tidak punya ya, semangat fight untuk ngerjakan tugas, tetapi akhirnya hanya memakai ngambulnya, ngambeknya, harus ya. harus ada, kalau enggak aku berhenti aja sekolah. Nah, ini yang Ah, perlu, mungkin dari Bali Sruti nantinya punya apa ya, bersuaralah untuk dinas pendidikan ini kan beda-beda Bu, kalau iya, eee, SMA dinas pendidikan provinsi, kalau SMP oke. dan SD, kota. Karena belum ada guru pakai WhatsApp, sampai ulangan umum pakai WhatsApp, jadi, kirim jawabannya juga di line yang sama. Kemarin di KKN saya di Kesiut Tabanan, jadi pinter Oke. yang jawab duluan, muridnya yang belakangan nyontek di jawabannya yang sudah dikirim di WhatsApp yang sama. Jadi Ah, jadi itu buat anak-anak yang tidak suka belajar, sangat senang. ah, Jadi ya sangat senang, buat anak-anak yang serius belajar jadi marah, "Aku loh hmm. capek-capek belajar kok dicontekin."
Kan ini kan orang Hmm. bisa nyontek gitu. Nah, Hmm. itu yang bagi orang tua bersuara sama guru, tidak bisa orang memang gitu kok, itu pasti dapat jawabannya seperti itu. Karena beberapa saya sarankan cobalah menelpon ke guru kelas, "Oh oh ya Bu, nanti saya sampaikan ke guru pengajarnya," tapi tidak ada perubahan sampai ini kan sudah mulai lagi, sudah akan ulangan tengah semester lagi, Ya, Bu. iya dok. Jadi kondisinya sudah seperti itu ya dok. Artinya Ya, bagi anak-anak yang tidak suka belajar itu nyaman, tapi bagi anak-anak yang serius juga punya permasalahan. Belum lagi dengan orang tua yang sangat rungu, yang rungu sekali bisa dikerjain kerjaan anaknya kan. Ada ya, juga itu yang tidak tidak marah. rungu, marah-marah. Ada juga yang memang tidak bisa sempat eh, mendampingi anaknya kan Kenten dok. Nah sekarang yang penting kita bisa mungkin menyuarakan dok bahwa kita kalau sampai tadi kan ciri-ciri sampun ya dok bahwa Oke, kalau ciri-ciri anak sampai stres tuh kan ngambek, nggak keluar rumah, nggak keluar keluar kamar, kamar, nggak mau ya, makan. Nah itu iya, harus dianukan ya. sulit tidur. Kalau sampai ini dibiarkan dok, Mhm, terus iya, terjadi ini, apa akibatnya nanti dok iya. terhadap Kalau sampai anak-anak ini? ya, kalau sampai ini terus terjadi, anak ini bisa mengalami depresi, jadi lebih parah lagi. Jadi kalau dia sudah lebih dari 2 minggu terus-menerus hanya diam, tidak mau ngapa-ngapain, apalagi kalau kita lihat, dia tidak tidur-tidur, mungkin dia main dengan HP-nya tapi tidak jelas apa yang dikerjakan, Oke. eee, itu memang harus segera konsultasi. Kalau sudah 2 minggu berturut-turut. Kalau cuman Oh, hari 2 ini minggu dia marah, berturut-turut aneh juga ya, ya dok, aneh. ya, Dia dia tidak tidur tapi main game terus, ya kan dok? ya, game di dalam kamar, tidak pernah kelihatan mau makan, Hmm. ataupun dia minta makanan yang aneh-aneh, yang harus semua digojekkan, digosen apa namanya itu, tidak mau makanan yang di rumah, Hmm. eee, itu kan namanya nyakitin ya, kalau di Bali namanya nyakitin, Nyakitin, ya, ngaduk-ngaduk dok. ya, sudah itu pun tidak dimakan, sudah Ye, dipesankan tidak dimakan. Nah ini kalau berturut-turut berlangsung selama lebih dari, 2 minggu, sudah 2 perlu minggu. konsultasi, iya 2 minggu. Kalau disertai ngamuk-ngamuk tidak usah menunggu 2 minggu, jadi semua barang yang dia temuin ditendang, dilempar, Hmm. ada tidak mandi-mandinya juga, tidak mau mandi nggak mau, apalagi ganti baju, itu segera harus datang ke Eee, unit gawat darurat di rumah sakit terdekat boleh, kalau Ye. tidak di rumah sakit yang ada pelayanan psikiatrinya. Jadi hampir semua kabupaten di Bali sudah ada dokter psikiater. Nah Jadi jangan sekarang malu ini kan kalau anak masa begitu. Kenapi? ye, ini kan Kenapi? masa pandemi pada orang alasannya takut ya sudah mengalami misalnya 2 minggu ini sudah berturut-turut anaknya ngamuk minta ngaduk-ngaduk dan ngaduk-ngaduk culik dan sebagainya itu harus kita kenali. Nah tetapi kalau ternyata belum bisa ke klinik nanti apalagi alasannya pandemi sekarang kan nanti Iya, tertular takut. COVID lah gitu. Apa Mhm, yang bisa dilakukan orang tua ibu dokter sementara agar tidak berlanjut, agar mhm. anak ini tetap sehat secara mental. Nggih. Ya, betul tadi, Bu. Jadi bagaimana orang tua melakukan pendekatan, tapi tidak dengan memenuhi seperti tadi, pesan ini sampai di rumah, tidak dimakan, pesan itu tidak. Kita lakukan pendekatan lewat orang-orang yang dekat dengan anak ini. Kalau dia dekat dengan ibunya, biar ibunya. Kalau ayahnya, ayahnya. Kalau tantenya, kakeknya, siapa saja yang dekat, dia yang disuruh mendekati untuk ngajak ngobrol. Apa Ye, yang perlu dibantu, kalau memang, ye, bermasalah dengan ibu bapak, kita yang menjadi mediatornya ke ibu bapaknya. Masing-masing memperbaiki dan ketika memang sulit pelajarannya mari sama-sama dibantu, tapi tidak mungkin orang tua yang membuatkan, tetapi, orang tua hanya mendampingi, mempermudah,
sarana dan prasarana untuk menemukan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Oke. Gitu, Bu. Oke. Jadi tapi kalau sudah sudah parah nih dok, sampai anak itu betul-betul ngambek, nggak bisa lagi sekolah, kejam panti gange, terus ngamuk, nggak bisa, orang tua udah nggak bisa apa-apa, terpaksa harus ke klinik kan dok. Nah, kliniknya mungkin bisa ke rumah sakit umum Sanglah dok. Di situ kan ada apa dok? Ada poli. Gimana dok? Kalau yang biasa kita bisa ke poliklinik psikiatri. Kalau gaduh gelisah, memang marah, ngamuk, tidak mau lari keluar rumah, itu bisa datang 24 jam ke unit gawat darurat. Di Rumah Sakit Sanglah bisa. Kalau di rumah sakit seperti RSUD Wangaya itu pun juga bisa. Di kabupaten-kabupaten yang sudah ada psikiaternya, semua kabupaten di Bali sudah ada, silahkan bisa datang ke sana. Kalau memang korban kekerasan, karena di masa pandemi ini, Bu Riniti, ada kekerasan yang mengarah kekerasan seksual, itu terjadi karena di masa pandemi ini ada guru les yang masih datang ke rumah. Jadi, ada keluarga yang mendatangkan guru les, itu tetaplah kita harus tetap waspada. Karena kembali lagi orang dekat itu kan supir, pembantu, tukang kebun, guru les. Kita tidak harus takut sama guru laki atau guru perempuan, semua berisiko. Karena kita tidak kenal apakah dia mengalami kelainan mental yang penyuka anak-anak atau istilahnya kami adalah parafilia, menyukai sesuatu sensasi aneh untuk merangsang kebutuhan seksualnya itu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian luar biasa pada anak ataupun mungkin orang tua, ibunya ngamuin anak dan lain sebagainya, bisa 24 jam pun datang ke Rumah Sakit Sanglah, karena kami ada tim terpadu pusat pelayanan perempuan dan anak rumah sakit. Kalau di kota-kota kan ada P2 TP2A, kalau kami P2 TP2A RS rumah sakit. P2 TP2A RS. Ya, rumah sakit. Jadi terpadu perempuan dan anak. Rumah sakit. Jadi bisa datang ke rumah sakit, ke UGD. Di UGD sudah bisa ditangani tanpa harus membawa polisi dulu. Jadi jadi kita bisa periksa dulu penanganan dalam kondisi emergensinya, kemudian baru nanti berproses hukum. Jadi di pandemi ini harus diwaspadai untuk guru-guru les atau teman belajar berkelompok saat orang tua tidak di rumah tanpa ada pengawasan, itu harus diwaspadai di era pandemi ini. Apalagi itu bisa guru les laki atau perempuan sama aja dok? Bisa. Karena kan ada guru perempuan yang beberapa memiliki kelainan, tidak semua kelainan, yang memang menyukai sesama atau hetero tapi heteroseksual tetapi menyukai anak-anak sebagai objek. Tidak harus kekerasan seksual nih ke sahabat Bali Sruti, tidak harus seksual intercourse, tidak harus hubungan seksual, tapi dari memegang, meraba area-area erogenik, jadi mulut, dada, leher, terus bokong, vagina, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Ini yang membuat perasaan anak tuh hancur. Padahal perbuatan itu terlihat samar ya dok ya, kelihatannya samar. Padahal itu sangat berdampak terhadap anak-anak ya dok. Betul, sangat berdampak, merasa tidak nyaman. Dan juga ibu-ibu atau nenek-nenek lah, karena banyak yang ngasuh anak-anak di rumah sekarang kan nenek dan kakek gitu. Itu juga tetap
apa ya, harus mengkampanyekan kepada anak bahwa tidak boleh sembarang orang, baik sama, apalagi sekarang di pandemi, baik sama jenis kayak ibu atau Oke. kayak ayah, tidak Hmm. sembarang orang boleh menciummu, ya, atau memelukmu, atau memegang Ya. area tubuh itu walaupun, dalam keadaan berpakaian, apalagi tidak berpakaian. Hmm. Yang Ya. harus terus dikampanyekan. Ya. Karena, Ya. ya modusnya yang kejadian kemarin, eee, beberapa hari yang lalu ya, 2, 3 hari yang lalu, modusnya, dia seperti, like, grandpa ya, like kakek gitu ya. Betul. Jadi, setiap datang cipika-cipiki. Di era pandemi masih melakukan itu harusnya, tanda tanya besar, Ya. apalagi, eee eee apa, sebelumnya apa yang terjadi gitu Ya. 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 Ya itu yang lupa gitu ya, Ya. eee, dulu di masa saya di KPAID itu selalu saya kampanyekan, ya Jadi janganlah kalau anak kecil juga itu tanpa sadar bahwa orang tua, kakeknya, pamannya juga melakukan kekerasan. Misalnya kita, lucu sekali dicibitlah, diciumlah pipinya, terus nangis kan, nangis ya makin gregetan, terus makin apa paksa, namanya, makin dipaksa, dipaksa, itu tuh sudah kekerasan kan ya Dok betul ya. betul sekali Ah, betul sekali. Itu ya, yang kita apa ya, sahabat Balisruti untuk menyebarluaskan ini. Dan ini ya, traumanya yang begini seumur hidup dia akan terlalu berani sama orang yang lebih dewasa atau, maksudnya berani senang atau terlalu takut. ya, ya, Itu yang ya, dan itu ya efeknya ya. modusnya juga satu keluarga, kalau punya kakak dan adik, ini bisa satu keluarga kena. Oke. Akhirnya kan terungkap ternyata kakaknya juga pernah diperlakukan yang sama, Hmm. Ya, ya, tetapi tidak melapor. Nah ini karena ya, lebih parah, itu melapor gitu, Bu. ya. Baik Iya, dokter, ini sudah 30 menit kita iya, berbincang-bincang minggu malam. iya, Terima iya, kasih banyak dokter dan sama-sama. mohon juga karena banyak sekali masih informasi yang diperlukan tentang anak ini. Sekarang kita mungkin mengenali ciri-cirinya dulu, nanti apa yang harus dilakukan. Ini harus terus. Mohon dokter nanti tidak bosanlah bertemu dengan kami para sahabat Bali Suti juga nggih dokter nggih. Jadi dengan masa pandemi ini kita bisa berbagi kiat-kiat bagaimana untuk menangani anak-anak di rumah sehingga anak-anak bisa merasa aman gitu. Ya dokter Nggih, nggih, terima kasih banyak terima dokter. kasih banyak, Sampai atas jumpa. kesempatannya berbagi. Jangan bosan-bosan, saya siap. Nggih Kalau dokter, hari Minggu gini sama-sama. siap. Nggih Nggih, dokter. Selalu pasti nggih, akan kami hubungi. Terima kasih nggih. dokter. Om Terima kasih, Santi. Santi Santi Om, selamat malam, Nah, ngiring ye, suksema dokter. ngiring, suksema Ibu.